Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan masyarakat dan kesehatan, kaitannya dengan konsep sehat dan sakit. Dan ini merupakan pertemuan ke-9 dari mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Kesehatan. Baik, mari kita mulai. Outline-nya adalah konsep sehat dan sakit, kemudian perilaku sehat dan perilaku sakit, serta ada peranan sakit dan peranan pasien, kemudian tahap-tahap sakit dan faktor sosio-budaya pada perilaku kesehatan. Nah, kita pahami dulu apa itu konsep sehat. Kalau dalam WHO dikatakan bahwa sehat adalah komplit secara fisik, mental, dan sosial, yang mana dia dalam kondisi baik dan tidak ada penyakit tertentu yang terkena pada yang tadi itu, yaitu fisikal, mental, dan sosial. Sedangkan dalam Undang-Undang 23 tahun 1992 bahwa sehat itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan jadi memang lebih kepada keadaan sejahtera gitu ya, bukan pada keadaan kelengkapan atau kesempurnaan. Artinya kalaupun disabilitas tapi bisa produktif secara sosial dan ekonomis, maka dia bisa dikatakan sehat. Oke. Sedangkan kesehatan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi pada undang-undang ini ada penambahan kaitannya dengan spiritual. Jadi menekankan pada aspek kedekatan diri dalam pengamalan agama. Oke. Nah, aspek sehat itu dilihat dari, kalau tadi dari WHO berarti ada jasmani, mental, dan fisik. Kalau jasmani apa? Yaitu suatu keadaan bentuk fisik yang tidak mengalami gangguan sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan optimal. Maka sehat jasmani adalah memang bentuk fisik yang tidak mengalami gangguan. Artinya bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan optimal. Sedangkan kalau sehat mental ada suatu kondisi yang memungkinkan berkembangnya fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan ini berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Jadi kalau mental itu lebih mengedepankan bagaimana seseorang bisa mengoptimalkan fisik dalam arti perkembangan otak gitu ya, kemudian intelektual, emosional, itu yang kemudian dia bisa berjalan selaras dengan kondisi di orang lain atau kondisi sekitarnya gitu ya. Kemudian kalau sosial adalah di mana manusia itu dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan menerima segala peraturan yang ada di sekitar. Jadi memang kita bisa nanti melihat dalam masyarakat secara jasmani mungkin dia tidak ada gangguan. Kemudian secara mental, fisik, intelektual, emosionalnya baik. Tapi kemudian ternyata tidak taat dengan peraturan-peraturan yang ada di lingkungan, kemudian mengabaikan peraturan-peraturan, maka bisa jadi kita katakan dia tidak sehat secara sosial. Oke, berikutnya adalah konsep sakit. Sakit adalah suatu keadaan gangguan yang tidak menyenangkan menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik jasmani, rohani, dan sosial. Jadi lebih mengedepankan pada suatu kondisi atau suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Artinya memang pada kondisi-kondisi tertentu, baik pada jasmani, ketika jasmani tidak ada suatu gangguan, kemudian dia tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, maka itu bisa dikatakan dia masuk dalam definisi sakit. Begitu juga rohani dan sosial.
Nah, kita harus bedakan juga dengan beberapa istilah illness. Kalau illness itu lebih kepada konsepnya abstrak dan sifatnya subjektif, dan dia merupakan akibat dari mekanisme coping atau pertahanan tak adekuat. Jadi illness itu lebih ditekankan pada bagaimana perasaan seseorang dalam menghadapi suatu penyakit. Ya. Jadi konsepnya abstrak. Ada seseorang yang merasa illness, tapi ternyata setelah dilihat disease yang bawahnya yang sakit, suatu kondisi yang patologis, terdapat gejala dan simptom, maka bisa dilihat nanti ada orang yang merasa dia illness, dia merasa dia sakit, tapi ternyata secara disease dia tidak sakit, tidak nah, ternyata dia kondisi patologis tubuhnya baik, gitu ya, tidak ada gejala-gejala ke arah penyakit. Nah, itu nanti harus bisa kita bedakan antara orang-orang yang memang dia ternyata disease sakit ataupun dia illness. Nah, pada kondisi penyakit dan ketika kita lihat disease dan illness, maka kita bisa lihat kombinasi antara keduanya dalam tabel 2x2, bahwa kita akan melihat ada orang yang dia tidak merasa illness dan dia memang tidak ada penyakit, itu artinya dia memang sehat. Tapi kemudian kalau kita lihat yang nomor 2 itu dia ada sakit, ada penyakit dalam tubuhnya, tapi tidak merasa sakit. Nah, itu ciri-ciri nanti pada orang misalnya yang dia OTG gitu ya, orang dengan sakit tanpa gejala, artinya dia nggak merasa sakit, tapi ternyata ada penyakit di dalam tubuhnya gitu ya. Kemudian yang nomor 3, ini orang yang dia merasa sakit tapi tidak ada penyakit di dalam tubuhnya. Nah, memang karena illness itu abstrak, jadi akan ada orang-orang yang merasa kok saya kayaknya sakit ini gitu ya, tapi ternyata setelah dicek berdasarkan patologis tubuh, ternyata dia nggak sakit gitu, dan dia nggak ada penyakit di dalam tubuh. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah orang yang memang merasa sakit dan benar dia sakit gitu ya. Jadi dia merasa bahwa dia mengalami suatu penyakit tertentu, lalu kemudian ada gejala serta simptomnya, dan dia secara klinis diperiksa bahwa benar dia mengalami penyakit tersebut. Jadi nanti akan ditemukan 4 tipe ini gitu ya di dalam masyarakat. Ketika kaitannya dengan gizi juga akan seperti itu. Misalnya pada kondisi orang yang merasa saya kok kayaknya obesitas gitu ya, ternyata padahal setelah dicek secara antropometri ternyata dia nggak obesitas. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kadang melahirkan suatu perilaku kesehatan atau perilaku menyimpang bahkan. Misalnya kan kalau dia merasa dia obesitas tapi ternyata nggak obesitas, dia olahraganya ekstrim, diet ekstrim, malah akhirnya jatuh kepada anoreksia, bulimia, dan sebagainya. Ya. Oke, nah berikutnya adalah perilaku kesehatan. Jadi kalau perilaku kesehatan kemarin sudah sempat kita bahas bahwa perilaku kesehatan itu adalah respons seseorang terhadap stimulus yang kaitannya dengan sakit dan penyakit, dan juga kaitannya dengan sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman, lingkungan, dan berbagai perilaku lain yang kaitannya dengan kesehatan. Ini kemarin kita sudah sempat bahas ya perilaku. Oke, dan perilaku kesehatan ini dibedakan menjadi perilaku sehat, perilaku sakit. Jadi kalau perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara atau meningkatkan kesehatannya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita lihat berdasarkan ada teorinya Skinner, ada teorinya Becker ya. Tapi kemudian dalam secara umum kita bisa melihat ada 2 perilaku ini, ada perilaku sehat, ada perilaku sakit. Di mana kalau sehat itu untuk peningkatan kesehatan, misalnya pencegahan penyakit, menjaga kebersihan, menjaga kebugaran, konsumsi makanan yang bergizi. Kemudian kalau perilaku sakit, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Mencakup dalam hal ini adalah bagaimana respons seseorang terhadap gejala yang dirasakan, kemudian pengetahuan dan persepsinya terhadap penyakit, kemudian sebab-sebabnya, gejalanya, serta upaya pengobatan dan pencegahan yang dia lakukan. Jadi memang perilaku sakit ini adalah perilaku saat seseorang itu sudah merasa bahwa dia itu
sakit dan memerlukan bantuan untuk kesembuhan dari penyakitnya tersebut. Nah, perilaku sakit itu dibedakan menjadi dua, ada peranan sakit, ada peranan pasien. Kalau dalam Sudipyo mengatakan peranan sakit itu adalah ketika menganggap sudah sakit gitu. Jadi dia biasanya untuk menghindari tekanan, mendapatkan perhatian, menghapuskan dosa, istirahat. Tapi kalau dalam teori yang kemarin Becker, yaitu illness behavior, dia menyatakan bahwa peranan sakit itu dia subjektif. Karena memang dia merasa sakit, tapi kemudian dia mengungkapkan dalam upaya-upaya untuk menghindari tekanan. Artinya misalnya individu yang banyak mendapat deadline di kantor, kemudian karena dia merasa tertekan, dia mengalami gejala-gejala sakit, saya demam, pusing, mual, muntah. Kemudian dia dengan kondisi tersebut dia merasa bahwa dia memerlukan istirahat. Sebenarnya setelah dicek dia tidak sakit, dia hanya mengalami gejala kelelahan bekerja atau mendapatkan perhatian, atau ada juga yang menganggap hapusan dosa gitu. Kemudian akhirnya ada yang menganggap bahwa dia itu hanya perlu istirahat gitu. Mungkin hanya perlu istirahat, nggak perlu berobat gitu. Jadi kalau dalam teori Becker ini disebut dengan illness behavior, dan ini sangat subjektif pada individunya masing-masing. Sedangkan kalau peranan pasien adalah peranan orang yang mengalami sakit dan dia menghubungi dokter atau individu tersebut mematuhi instruksi dari dokter ataupun dari tenaga kesehatan. Jadi individu sakit yang sudah melakukan peranan pasien, biasanya dia sudah mengakui bahwa dia itu memang sakit dan kondisi itu tidak menyenangkan, akhirnya dia patuh dengan instruksi yang diberikan. Nah, kalau dalam Becker, dia dinyatakan dengan perilaku peran sakit. Jadi memang harus bisa dibedakan nanti ya, kalau dalam teori-teori berbagai teori, kalau dari peranan sakit itu kalau dari Sudipyo itu mengatakan dia peranan sakit, kalau Becker dia illness behavior, jadi memang abstrak gitu. Lalu kalau di Becker ada peran sakit, perilaku peran sakit, bisa juga definisinya sama dengan peranan pasien. Jadi kamu akan menemukan beberapa istilah-istilah mungkin ini dalam definisinya dia hampir sama. Oke. Nah, tahapan sakit dalam assessment itu menyatakan bahwa ada tahap gejala atau tahap transisi, artinya dia saat itu sudah mulai muncul gejala. Ada tahap asumsi terhadap peran sakit. Jadi kalau dia sudah mulai pada sick role gitu ya. Jadi dia sudah mulai merasa ada gangguan kesehatan dalam tubuhnya. Kemudian ada kalau individu itu hanya pada sampai tahap asumsi terhadap peran sakit, maka dia baru pada illness behavior. Jadi dia hanya merasakan bahwa saya kurang enak badan ini, ya dia illness behavior. Tapi kemudian kalau dia sudah masuk pada tahap kontak dengan pelayanan kesehatan, lalu dan seterusnya dia mengalami berobat, ketergantungan dan penyembuhan, maka dia sudah masuk pada perilaku peran sakit atau peranan pasien. Nah ini kita bahas satu persatu. Ada tahap gejala atau transisi di mana individu percaya bahwa ada kelainan dalam tubuhnya, merasa dirinya tidak sehat, merasa timbulnya berbagai gejala gitu ya. Dan aspeknya itu bisa secara fisik bahwa ada nyeri, ada panas. Secara kognitif juga ada interpretasi terhadap gejala tersebut. Kok batuk-batuk, misalnya contohnya kalau kondisi saat ini batuk-batuk, kemudian demam gitu. Lalu secara kognitif dia menerjemahkan, kok ini kayaknya gejala COVID. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Atau misalnya dia mengalami gejala lain yang kemudian mengarah pada secara kognitif dia memahami bahwa itu sakit tertentu. Dan dia muncul respon emosi terhadap ketakutan dan kecemasan terhadap penyakit tersebut. Nah, pada tahap asumsi terhadap peran sakit atau sick role, jadi di sini individu itu menerima sakit, di mana individu itu mulai mencari
kepastian sakitnya dari keluarga atau teman. Dan pada tahap ini kadang ada yang dia hanya mempercayakan itu pada teman gitu ya, akhirnya ya berobat sendiri. Tapi ada pada individu yang kemudian hanya mendapatkan nasihat hingga pada akhir dari tahap ini dapat ditentukan bahwa gejala telah berubah dan merasa lebih buruk, yang akhirnya menegaskan bahwa si individu ini harus mencari pengobatan atau tidak. Rencana pengobatan ini nanti akan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Dan ini juga bisa dipengaruhi oleh berbagai teori terkait dengan seeking behavior ya, health seeking behavior. Jadi ketika pada tahap ini adalah tahap penentu antara seseorang itu akan melalui peran dia hanya illness behavior atau dia baru masuk kepada perilaku peran sakit. Jadi dia mencari pengobatan. Nah, tahap berikutnya adalah tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Jadi individu itu karena sudah mendapatkan berbagai nasihat, akhirnya dia melakukan pengobatan atau kontak dengan pelayanan kesehatan. Dan ada 3 informasi yang memang dibutuhkan oleh si individu itu ketika dia datang ke pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah dia memvalidasi sakitnya, benar atau tidak dia sakit. Ya. Kemudian penjelasan gejala yang tidak dipahami, misalnya dia, kok saya sakit, saya ngerasa nyeri, itu apa, kemudian sakit apa, gejala itu apakah itu gejala terkait dengan penyakit tersebut, seterusnya. Dan keyakinan bahwa mereka akan baik. Nah, itu biasanya yang akan didiskusikan oleh seorang individu ketika dia mulai mencari pelayanan kesehatan, bahwa dia memastikan validasi penyakitnya, kemudian mencari tahu gejala-gejala yang tidak dia pahami, serta bagaimana kemungkinan dia, keyakinan dia akan membaik gitu ya, dan sembuh dari penyakit tersebut. Jika tidak ada gejala individu, jika tidak ada gejala, individu mempersepsikan dirinya sembuh. Nah, jika ada gejala kembali pada posisi kesehatan. Artinya gini, kalau pada tahap ini dia sudah kontak dengan kesehatan, dia merasa kemudian gejalanya hilang, sudah dia merasa sembuh. Tapi kalau dia merasa masih ada gejala, dia akan kembali mencari pelayanan kesehatan. Nah, itulah kemudian masuk kepada tahap ketergantungan. Jadi profesi kesehatannya itu kemudian memvalidasi dia sakit tertentu, maka yang menjadi pasien akan ketergantungan untuk memperoleh bantuan. Jadi ketika misalnya si individu itu ternyata dari tadi dia gejalanya masih ada, dia akan balik lagi ke pelayanan kesehatan itu dan mengatakan, oh saya belum sembuh, bagaimana kondisinya, bagaimana bantuan berikutnya agar saya sembuh. Nah, itu bagian dari yang namanya tahap ketergantungan. Dan tahap terakhir adalah tahap penyembuhan, yaitu tahap di mana pasien belajar untuk melepaskan peran sakit. Jadi pada tahap ini biasanya memang pada tahap individu sudah dia merasa bahwa dia sudah sembuh, maka dia melepaskan berbagai ketergantungannya terhadap pelayanan kesehatan. Namun seringkali dalam masyarakat kita akan melihat bahwa ada individu-individu yang memang sebenarnya dia masuk ke tahap penyembuhan atau dia masuk ke tahap melepaskan peran sakit karena berbagai hal, misalnya tidak ada lagi dana untuk berobat gitu ya, atau tempat pengobatan jauh gitu ya. Dengan berbagai permasalahan ini akhirnya dia memutuskan untuk saya udah sembuh, saya tidak perlu lagi ke pelayanan kesehatan. Itu berbagai kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di masyarakat. Nah, faktor sosial budaya pada perilaku kesehatan itu kita bisa lihat sosial dan budaya. Jadi budaya itu kalau sudah sebelumnya sudah kita bahas juga terkait dengan seperangkat nilai inti, kepercayaan, standar, pengetahuan, moral hukum yang ada di masyarakat, yang mana itu menentukan bagaimana seseorang bertindak, berperilaku, berperasaan, kemudian memandang dirinya dan orang lain gitu ya. Jadi memang ada nanti budaya-budaya tertentu yang kemudian berperan dalam perilaku sehat seseorang atau perilaku kesehatan.
Sedangkan sosial, segala sesuatu yang mengenai masyarakat dan kemasyarakatan. Maka kalau bicara sosial budaya adalah semua hal yang tercipta dari akal dan nurani manusia untuk kehidupan bermasyarakat. Jadi itu secara definisi kita pahami dulu sosial dan budaya. Nah, bagaimana peran sosial dan budaya dalam kesehatan? Jadi perannya adalah pada cara masyarakat memandang tentang konsep sehat dan sakit, dan persepsi masyarakat tentang penyakit, penyebab suatu penyakit di suatu masyarakat itu akan berbeda-beda tergantung pada kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Kalau sebagai contoh saja saat ini misalnya kita COVID-19, masing-masing masyarakat itu bisa jadi berbeda persepsinya terhadap COVID. Itu dipengaruhi oleh sosial budaya, bahwa pada suatu kondisi masyarakat dengan sosial budaya yang tidak terlalu mempercayai penyakit-penyakit medis, ya dia akan mengatakan di lingkungan kami tidak ada penyakitnya, sehingga mereka akan berperilaku tidak seolah-olah tidak ada penyakit itu, artinya tidak menerapkan 5M. Tapi pada kondisi masyarakat yang memang dia sangat mempercayai dan di dalam norma-norma kehidupannya juga di masyarakat tersebut juga ditetapkan bahwa penyakit itu dipercayai penyakit tersebut berbahaya, maka masyarakat tersebut akan menerapkan 5M dalam kehidupan. Itu ya, jadi memang itulah yang kemudian membuat perilaku kesehatan pada tiap-tiap masyarakat itu berbeda karena adanya sosial budaya itu. Nah, berikutnya adalah pandangan suatu masyarakat terhadap tindakan yang mereka lakukan ketika mereka mengalami sakit. Itu juga dipengaruhi oleh budaya, tradisi, kepercayaan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat tersebut. Jadi kalau yang ini tadi kaitannya dengan konsep sehat dan sakit, gitu ya. Jadi kalau konsep sehat dan sakit bisa jadi mungkin dalam satu masyarakat menganggap itu tidak sakit, itu hanya cuma batuk-batuk, cuma demam biasa gitu. Tapi kalau pada tahap berikutnya adalah ketika mereka memandang bahwa itu tidak sakit, maka dalam proses penyembuhan mereka punya cara tersendiri gitu. Jadi sebagai contoh misalnya ibu hamil yang akan melahirkan, kalau pada suatu masyarakat yang dia memahami bahwa itu kondisi yang urgent dan berbahaya, tentu dia akan dibawa ke pelayanan kesehatan, ditangani oleh tenaga medis, kemudian melahirkan dengan selamat. Tapi ada masyarakat gitu ya, dengan sosial budaya tertentu yang menganggap bahwa ibu hamil yang akan melahirkan itu akan ada darah yang keluar dan itu dianggap kotor, maka dia dibawa ke suatu tempat yang di luar dari pemukiman penduduk, dan dia di situ melahirkan dibantu oleh dukun beranak misalnya. Jadi pandangan-pandangan itulah yang kemudian akhirnya menyebabkan perbedaan dalam menangani masalah kesehatan yang ada di suatu masyarakat. Dan peran tenaga kesehatan dalam hal ini, dalam arti kita juga sebagai orang gizi gitu ya, mempelajari kebudayaan tersebut, kemudian kita memberikan inovasi yang sesuai dengan norma, pola atau tindakan yang ada di masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tersebut bisa menerima berbagai pengetahuan dalam bidang kesehatan tersebut, sehingga mereka menerimanya bahwa memang bisa sesuai dengan budaya kita gitu ya. Artinya kita melakukan proses masuk dengan mendalami kebudayaan yang mereka anut. Nah, dalam hal ini misalnya dalam hal gizi, misalnya contoh mendalami budaya makan gitu ya. Bagaimana adat istiadat atau bagaimana kepercayaan orang di masyarakat tersebut terkait makan, pola makan, jenis-jenis makanan gitu ya. Banyak juga kan yang menganggap tabu makanan-makanan tidak boleh pada ibu hamil gitu ya, atau makanan yang tidak, ketika dalam tradisi makan misalnya ayah lebih utama untuk mengambil makanan tertentu, sedangkan ibu dan anak perempuan diberikan porsi berikutnya, artinya sisa gitu ya. Itu adalah budaya makan. Kemudian melalui budaya-budaya yang sudah kita pelajari itu, akhirnya kita bisa
memahami bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut. Nah, dalam hal ini kalian juga akan belajar yang namanya studi kebantenan, gitu ya. Dalam arti, dalam studi kebantenan itu juga memahami budaya-budaya dan adat istiadat serta kepercayaan yang ada di Banten. Nah, berikutnya adalah faktor sosial. Tadi faktor budaya. Nah, faktor sosial itu kaitannya dengan umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sosial ekonomi. Bagian-bagian ini akan memberikan pengaruh terhadap perilaku sehat. Nah, pada Ray, Elling, dan G.M. Foster itu menyatakan pengaruhnya itu bisa pada self-concept. Jadi, misalnya pekerjaan seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap konsep dirinya terhadap penyakit. Gitu. Selain itu juga misalnya umur, jenis kelamin itu memberikan pengaruh image kelompok. Jadi atau bisa juga memberikan pengaruh identifikasi individu kepada kelompok sosialnya. Artinya dengan perbedaan-perbedaan dalam faktor sosial ini itu dapat memberikan pengaruh pada tiga hal ini, baik itu pada konsep diri, memandang perilaku sehat atau perilaku sakit, atau juga memandang diri terhadap image kelompok. Jadi misalnya dia kalau pada kelompok umur lansia, lalu dia karena dia merasa lansia, dia mempunyai image pada kelompok lansia. Lansia itu rentan penyakit, mudah sakit, gitu ya, fungsi tubuhnya menurun, gitu. Akhirnya dengan dia mempunyai image terhadap kelompok itu, dia menjaga kesehatan. Ini sebagai contoh, misalnya dia dewasa, dia menjaga kesehatan nanti biar dia lansia tidak mengalami gangguan-gangguan penyakit itu. Nah, bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi pengaruhnya terhadap identifikasi individu terhadap kelompok sosial lainnya. Jadi bagaimana seseorang memandang berdasarkan kelompok-kelompok itu faktor sosial. Dan faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perilaku kesehatan dari masing-masing individu di masyarakat. Ya, sebagai contoh saja, misalnya kalau dia beda pekerjaan, ya bisa jadi beda perilaku kesehatannya. Beda jenis kelamin saja mungkin bisa. Jadi kalau dalam mata kuliah epidemiologi penyakit menular disampaikan bahwa perempuan dan laki-laki itu lebih rentan terkena penyakit infeksi. Nah, ini faktor sosial bahwa perempuan, laki-laki itu bisa berbeda terhadap resiko suatu penyakit. Ketika kita mengetahui hal itu, bahwa laki-laki misalnya lebih rentan terhadap penyakit infeksi, maka harus ada mempengaruhi self-konsepnya. Artinya dia harus mempunyai pandangan bahwa saya rentan terhadap penyakit infeksi, berarti saya harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, mengatur pola makan, harus bugar. Jadi akan berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Nah, faktor budaya yang banyak menjadi penyebab perilaku kesehatan bisa jadi hal-hal ini, baik pengaruh tradisi, jadi tradisi yang ada di suatu masyarakat, kemudian sikap fatalistik, artinya dia sangat dan sikap etnosentrik, artinya dia sangat mengedepankan kebudayaan yang ada di tempatnya dan dia tidak percaya dengan budaya di luar. Kemudian pengaruh perasaan bangga pada statusnya, artinya dia sangat bangga dengan suku tertentu, akhirnya dia mengedepankan berbagai budaya yang ada dalam suku tersebut. Kemudian pengaruh norma, pengaruh nilai, gitu ya. Jadi nilai di masyarakat itu yang merugikan dan mendukung kehidupannya, gitu ya. Kemudian pengaruh unsur budaya yang dipelajari pada tingkat awal dan proses sosialisasi terhadap perilaku kesehatan, dan pengaruh konsekuensi dari inovasi terhadap pengaruh kesehatan. Jadi faktor-faktor ini menurut Foster dapat menjadi faktor budaya yang akan berpengaruh terhadap perilaku kesehatan seseorang. Dan perubahan sosial budaya itu perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat. Ada yang cepat, tapi biasanya sebagian besar dia lambat karena memang inovasinya itu akan lambat untuk diterima oleh suatu masyarakat dengan budaya tertentu.
Dan perubahannya itu yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar, itu juga jadi ada beberapa perbedaan. Kemudian perubahan itu juga ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Artinya perubahan-perubahan yang terjadi setelah kita memberikan berbagai inovasi edukasi, gitu ya, edukasi informasi kepada masyarakat tertentu, akhirnya akan ada perubahan-perubahan sosial budaya yang kemudian dia berjalan secara lambat atau cepat, gitu ya. Atau mungkin pengaruhnya hanya sedikit, atau pengaruhnya bisa besar, atau bisa jadi ada perubahan yang terjadi yang ternyata tidak direncanakan, akhirnya ternyata bisa berubah. Dan perlu memang ada inovasi untuk mendapatkan perubahan perilaku kesehatan pada masyarakat. Jadi masyarakat merasa membutuhkan perubahan harus dipahami dan dikuasai oleh masyarakat. Kemudian perubahan dapat diajarkan, perubahan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya, inovasi yang kemudian harus kita lakukan kepada masyarakat untuk mengubah perilakunya dari perilaku yang menjadi perilaku sehat, gitu. Maka kita harus berdiskusi dengan masyarakat tersebut sehingga mereka merasa perlu adanya perubahan itu. Jangan sampai kita datang memberikan inovasi, ayo Bu, aktivitas fisik bergerak, tetapi masyarakat itu tidak merasa bahwa mereka itu mengalami masalah kaitannya dengan aktivitas fisik dan seterusnya. Jadi memang harus inovasi itu harus didiskusikan bersama dengan masyarakat, dan dia dengan syarat bisa dipahami, bisa diajarkan, dan ada manfaatnya di masa yang demikian materinya terkait dengan masyarakat dan kesehatan, kaitannya dengan konsep sehat dan sakit. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.